1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, "Mari kita pergi kepada Pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu Pelihat." Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Apa kabar? Semoga istirahat Anda semalam cukup nyenyak dan pagi ini Ibu, Bapak, Saudara bisa bangun dengan tubuh yang segar, dengan hati yang siap menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan di hari yang baru ini. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu Ibu, Bapak, Saudara tidak asing dengan kata nabi. Ya, entahkah dari pemahaman-pemahaman Kristiani yang kita terima baik di kelas katekisasi, bahkan sejak kelas sekolah minggu, atau melalui khotbah-khotbah, kita tidak asing dengan kata nabi. Juga ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan dan berbeda agama, kita mendapati istilah nabi. Pertanyaannya adalah, apa arti kata nabi di dalam pemahaman iman Kristiani? Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, kata nabi berasal dari kata nava dalam bahasa Ibrani yang berarti penyambung lidah Tuhan. Seorang nabi memiliki tugas, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Dan oleh karena itu tidak mengherankan jikalau kita membaca di dalam bagian 1 Samuel pasal yang ke-9 ini, seorang nabi penyambung lidah Tuhan juga disebut sebagai pelihat. Sebab apa yang Allah katakan, apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah firmankan selalu berkaitan dengan realita kehidupan yang sedang dialami oleh umat Israel. Allah berkata-kata, Allah berfirman untuk merespon, untuk menjawab, untuk mengingatkan, untuk menegur, tetapi juga untuk menghibur umatnya dengan berbagai-bagai situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, ada satu waktu di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka merasa bahwa pimpinan mereka, raja mereka, Saul, yang mereka
pimpin, yang mereka pilih sendiri, menjadi raja yang membawa mereka masuk di dalam situasi dan kondisi yang baik, yang nyaman. Tetapi tentu sebagai manusia, Saul tidak luput dari kelemahan-kelemahan, tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Dan oleh karena itulah Saul datang mencari pribadi yang dapat memberitahukan, menginformasikan kepadanya apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya sebagai seorang raja. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saul mencari Samuel, seorang nabi, seorang pelihat yang diharapkan dapat menyampaikan isi hati Tuhan berkaitan dengan situasi, kondisi, realita yang Saul hadapi. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibu, bapak, saudara sekalian? Realita kehidupan seperti apakah yang pada hari ini ibu, bapak, saudara sedang hadapi? Mungkinkah ibu, bapak, saudara sedang berada di dalam hati yang penuh dengan kemelut, dengan kecamuk, dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran? Mungkinkah ibu, bapak, saudara hari ini berada di dalam situasi hati yang bimbang, yang ragu-ragu, yang rindu untuk melangkah lebih jauh, namun membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih dalam dan lebih lanjut? Atau mungkin ibu, bapak, saudara sedang menghadapi pilihan-pilihan di dalam kehidupan yang tidak mudah untuk diambil. Masing-masing memiliki resiko, masing-masing memiliki hal yang harus ditanggung, tetapi juga masing-masing memiliki keuntungan sendiri-sendiri. Ya, masing-masing kita tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat diperhadapkan pada pilihan-pilihan kehidupan. Jangankan untuk hal-hal yang sifatnya berat, jangankan untuk hal-hal yang sifatnya membutuhkan proses untuk dipikir lebih lanjut. Hari ini mau pakai baju apa? Itu ibu, bapak, saudara harus memilih. Pagi hari ini ibu, bapak, saudara mau makan apa? Itu pun harus memilih. Setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang mau dilakukan? Masak, membersihkan rumah, membuang sampah, atau masih banyak hal yang lain? Itu pun pilihan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, hidup adalah pilihan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita memilih? Apakah kita memilih pilihan-pilihan tersebut berdasarkan suasana hati kita, berdasarkan mood kita saja, berdasarkan kesukaan kita sendiri, ataukah kita mencari terlebih dahulu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Ibu, bapak, saudara yang terkasih, carilah dahulu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ibu, bapak, saudara. Bisa melalui pembacaan Alkitab, bisa melalui
perenungan akan khotbah-khotbah yang selama ini ibu bapak saudara pernah dengarkan, bisa melalui pembacaan buku-buku rohani, juga bisa melalui tanya jawab dengan pribadi-pribadi yang ibu bapak saudara percayai untuk bertanya jawab dan berkonsultasi. Di sana Tuhan akan berbicara, di sana Tuhan akan menjawab, di sana Tuhan akan memampukan kita untuk menangkap apa yang menjadi isi hatinya dan kemudian boleh kita pakai untuk mengambil pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Mari kita letakkan pilihan-pilihan kita di bawah kedaulatan Allah dengan kita terlebih dahulu memahami apa kehendaknya. Amin. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri di dunia ini, sehingga manakala kami berada di dalam persimpangan-persimpangan jalan dan manakala kami harus mengambil pilihan-pilihan kehidupan, kami mengambil pilihan seorang diri. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, memampukan kami untuk mengambil pilihan-pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan dan membuat kami melakukan tindakan-tindakan yang tetap dapat kami pertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, pimpin kami pada saat-saat selanjutnya, sebab kami sungguh-sungguh meletakkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan kasih Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin. Selamat pagi ibu bapak saudara yang terkasih. Tetap semangat. Mari kita lanjutkan aktivitas kita pada hari ini dengan hati yang dipenuhi dengan semangat untuk hidup menjadi berkat di dalam berkat Tuhan. Amin.